Sebenarnya kanker itu apa, Dan? Apa bedanya dengan tumor? Tumor itu ada semua benjolan ya yang atau pertumbuhan jaringan yang tidak normal pada badan kita, itu disebut tumor. Kanker itu adalah sesungguhnya tumor yang bersifat ganas. Kalau tidak ganas namanya tumor jinak. Salah satu contohnya yang gampang adalah tai lalat. Kalau tumor yang sifatnya ganas macam-macam ya, tergantung di badan, di organ mana dia ada. Apakah semua diangkat payudaranya kalau stadium Kalau 4? sudah stadium 4, pengangkatan payudara itu tumor payudara mastektomi sudah tidak ada tempatnya, kecuali mengangkat tumornya itu jika ada borok, ada pendarahan, itu kita wajib angkat juga. Tetapi tujuannya sama juga, bukan menghilangkan kansernya secara utuh keseluruhannya. Halo teman baik semua, bertemu lagi dengan saya Dayu Parmi Suci dari komunitas teman baik. Kali ini dalam acara bincang bareng ahli, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang dokter spesialis bedah konsultan onkologi. Beliau adalah Dr. Ike Turwidiana, spesialis bedah konsultan onkologi. Baik, kita sapa narasumber kita. Apa kabar, Dok? Selamat pagi. Pagi Brayu. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Ada yang istimewa dari Dokter Ketut Widiana. Pasien-pasien yang beliau rawat tidak memanggil beliau dengan sebutan dokter, tetapi Dedi. Kenapa bisa begitu, Dan? Ya, kita lebih bersahabat lah, biar lebih nyaman ya, menurut saya lebih lebih riang lah. Lebih riang gitu ya. Iya. Jadi saya pun mohon izin agar bisa memanggil dengan sebutan Dedi juga ya. Silakan. Iya. Jadi kita segera masuk pertanyaan pertama. Dedi adalah dokter spesialis bedah konsultan onkologi yang banyak merawat pasien kanker. Sebenarnya kanker itu apa, Dad? Apa bedanya dengan tumor? Ya, baik. Budayu ya, saya langsung jawab saja ya. Iya, silakan, Dedi. Baik, ya, kalau kita bicara tentang kanker ya, mesti kita harus mengerti tentang apa itu tumor ya. Nah, kalau kita dari segi aspek keilmuan, tumor itu adalah semua benjolan ya, benjolan atau pertumbuhan yang tidak normal pada badan kita ya. Yang tidak normal itu namanya tumor, Budayu. Lantas kalau itu tumor itu perilaku dan sifatnya tidak terkendali ya, itu baru kita sebut kanker ya. Mungkin saya ulangi lagi, semua benjolan, tumor itu ada semua benjolan ya yang atau pertumbuhan jaringan yang tidak normal pada badan kita, itu disebut tumor. Salah satu contoh tumor itu adalah ada tai lalat. Ya, tai lalat itu adalah pada semua orang ada tai lalat. Itu juga tumor namanya. Tetapi tumor itu tidak semua tumor itu sifatnya ganas. Seperti tai lalat, contohnya yang paling gampang kita lihat, mungkin kalau bisa sekarang aja lihat di badan kita pasti ada. Itu tumor jinak, ya. Karena tumor jinak itu pertumbuhannya lambat, ya. Sifat dan perilakunya hampir tidak terlalu beda dengan sifat-sifat sel normal yang ada pada kita. Tapi kalau kita bedakan dengan tumor ya, yang sifatnya ya tumbuhnya cepat ya, perilaku dan sifat-sifatnya sangat jauh berbeda ya dengan sifat-sifat sel normal, itu adalah, dan bahkan bisa menyebar, itu adalah tumor yang sifatnya ganas. Nah, tumor yang sifat ganas inilah kita sebut kanker, yang seperti tadi katakan kanker ya. Nah, kanker itu adalah sesungguhnya tumor yang bersifat ganas. Kalau tidak ganas namanya tumor jinak. Salah satu contohnya yang gampang adalah tai lalat. Kalau tumor yang sifatnya ganas macam-macam ya, tergantung di badan, di organ mana dia ada. Contoh yang gampang ya payudara. Namanya tumor ganas payudara yang disebut kanker payudara. Seperti itu ceritanya. Berarti tai lalat itu juga tergolong tumor ya, Dedi? Iya. Ya, jadi seharusnya tidak boleh mengabaikan begitu saja tai lalat ya, Dedi ya? Iya, tai lalat itu kan tumor jinak ya, tumor jinak pada awalnya. Tapi dalam perjalanan waktu itu akan juga bisa berubah menjadi tumor ganas.
ceritanya teh lalat itu. Tapi itu memang perjalanan yang panjang ya, perjalanan yang panjang ya. Itu ada tanda-tandanya akan berubah, ada tanda-tandanya. Makanya harus kita hati-hati. Kalau memiliki tai lalat kita harus waspada juga dengan pada perubahan-perubahan warna, bentuk ya. Adu berdarah, dulu ada berambut, rontok rambutnya, itu harus kita cepat ya cari tahu bahwa itu sudah berubah ke ganas atau tidak. Nah, Dedi, kapan sebaiknya tai lalat itu diperiksakan ke dokter? Ya, bagus ya pertanyaannya supaya kita waspada semua masyarakat ya, yang pemirsa nanti. Kalau kita mempunyai tumor jinak seperti tai lalat ya, kapan kita harus hati-hati melihat atau perubahan terjadi ya? Itu pada umumnya adalah yang perubahan warna, ya, perubahan warna, perubahan bentuk yang dulunya bulat menjadi tidak beraturan, warna dari dulunya hitam sudah menjadi kecoklatan atau coklat kehitaman, ya, malah ada perubahan terjadi perdarahan, gitu ya. Dulu yang rata di pada badan kita menjadi meninggi, ya. Nah, salah satu itu harus kita sudah cepat-cepat datang bertanya ke tempat yang benar, artinya ke rumah sakit. Iya, berarti perubahan itu bukan hal yang sepele ya, Dok. Ya, Dedi ya. Yang sering terjadi kadang-kadang orang menyepelekan aja yang ukurannya lah bertambah atau yang tiba-tiba tidak timbul menjadi timbul, kadang itu disepelekan. Berarti itu tidak boleh disepelekan ya, Dedi? Iya, dalam perjalanan usia kita ya, mungkin di usia-usia muda belum banyak terjadi ya, tetapi di usia-usia tua kita, perubahan-perubahan itu harus kita antisipasi, harus kita waspadai. Perubahan-perubahan kalau ada sudah menjadi perubahan, salah satu dari bentuk ya, dari bulat menjadi bentuknya tidak bulat lagi, ada luka tidak sembuh-sembuh, ya harus segera. Kalau itu telat, itu sangat berisiko nanti ya, akan kemungkinan besar sudah memang berubah ganas dia. Iya, terima kasih Dedi. Ini benar-benar masukan yang bagus, informasi yang bagus ya buat kita semua. Nah, ini ada anggapan di masyarakat penyebab kanker itu ada yang menyebut adalah makanan, adalah karena keturunan. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab kanker itu, Dedi? Ya, baik. Kalau kita berbicara tentang penyebab kanker itu ya, kanker itu ya. Tentunya kita mulai dari tadi ya dari tadi gimana itu tumor, apa beda dengan tumor dengan kanker sudah jelas tadi ya. Nah, kalau sebelum kita mencari tahu apa sih penyebabnya, kita harus tahu definisinya sebetulnya. Penyakit kanker itu apa sih kan gitu ya? Penyakit kanker itu apa sih? Ya, apa itu dari kanker? Penyakit kanker itu ya secara keilmuan ya yang sudah diakui di dunia itu penyakit kanker adalah penyakit genetik. Genetik itu kita sering sebut DNA. Nah, mungkin kita dibahas dulu genetik. Genetik itu apa sih? Genetik itu menurut saya, pendapat saya adalah roh kehidupan gitu. Roh kehidupan, semua kehidupan ya ada di badan kita, proses apa saja, semuanya genetik yang atur. Masing-masing genetik punya peran masing-masing gitu ya. Nah, artinya penyakit kanker itu adalah penyakit ya genetik atau DNA di mana peran fungsi daripada genetik itu tidak bekerja atau berjalan dengan normal. Sehingga terjadi perubahan sel yang tidak sesuai dengan normal sel normal. Itu ceritanya. Iya, Dedi. Tetapi bila seseorang punya orang tua yang mengidap kanker, entah salah satu dari orang tua atau keduanya, anaknya apakah pasti akan terkena kanker atau belum tentu, Dedi? Itu memang ada beberapa kanker ya, tetapi persentasenya kecil. Contoh saja kalau kanker payudara, kalau ibu dan orang tuanya, orang tuanya kena kanker payudara, anaknya ada chance risiko 5-10%, tapi sisanya itu tidak ada hubungannya dengan ibu dan anaknya, tidak ada hubungan dengan anak. Tapi kecil ya. Salah satu contoh adalah kanker payudara. Contoh. Mungkin kita akan jelaskan lagi tentang penyebab ya. Iya, penyebab tadi ya. Dengan kita tahu tentang bahwa penyakit kanker itulah penyakit genetik ya, yang tidak stabil pada badan kita, yang kita miliki itu genetik yang kita miliki, artinya komponen apa saja bisa berpengaruh ya. Tetapi sesungguhnya kalau bicara tentang tadi pertanyaannya makanan ya, kalau makanan itu kita
tanda kutip makanan itu kan makanan yang biasa kita makan. Iya, Dedi. Pada umumnya kan tidak berpengaruh. Ya, semuanya makanan sesungguhnya tidak berpengaruh langsung. Asal tanda kutip bahwa genetik individu itu ya bekerja dengan normal. Itu artinya. Namun, kalau kita makan di luar kebutuhan, melebihi kebutuhan yang saya sering sebutkan adalah makan berlebihan, Ya. hampir makanan itu berpengaruh. Nah, contoh orang minum alkohol, ya mungkin kalau minum gelas kecil dan belum tentu setiap hari, mungkin 2 bulan 3 bulan tidak berpengaruh. Setiap hari minum, gitu. Merokok setiap hari merokok sebungkus pengaruh juga. Atau makanan yang ada bakar-bakaran itu ya, itu sudah bukan daging bakarnya, bukan ikan bakarnya, itu kan bekas-bekas arang-arang itu yang ya, masuk ke dalam badan kita, itu sering membuat ya berpengaruh terhadap badan kita, timbul suatu kelainan ya, kanker ya. Tapi selama genetik kita bagus ya, kuat, itu tidak akan berubah seperti itu. Artinya apa? Tidak serta-merta kita nyatakan makanan langsung berpengaruh, tidak ya. Kalau berlebihan itu ya pasti ada hubungannya dengan kejadian kanker itu. Ya, berarti apapun yang berlebihan tidak bagus ya, Dedi. Iya. Nah, berarti di sini juga mematahkan anggapan bahwa makanan yang dibakar lebih sehat daripada yang digoreng. Jadi tidak benar ya, Dedi ya? Selama tidak berlebihan ya, tidak Iya. berlebihan ya, secukupnya kita makan, tidak ada masalah sebenarnya. Ya, karena selama ini yang menjadi tersangka penyebab Ya. kanker adalah makanan. Ya. Ya, terima kasih Dedi jawabannya. Itu benar-benar membuat saya tercerahkan. Nah, ini saya bukan bertanya tetapi berharap mendapat saran dari Dedi untuk teman-teman yang baru divonis kanker. Saran Dedi apa selain menjalani pengobatan, mengikuti terapi yang dianjurkan, yang disarankan? Selain itu apa, Dedi? Mungkin dari mental atau kejiwaannya bagaimana, Dedi? Iya, baik ya. Memang seseorang sudah divonis kanker pada dasarnya pasti stres ya. Tidak ada orang tidak stres ya. Jangankan kanker, sakit apa saja, hal-hal yang kita tidak sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita pasti stres, apalagi penyakit kanker. Namun untuk ya penderita-penderita kanker yang sudah punya kanker, saran saya adalah ikuti tata kelola kanker ya. Tata kelola kanker ya, tergantung jenis-jenis kankernya ya. Kalau kami di bedah tumor, bedah onkologi sepertinya kanker payudara, itu kita punya follow up tertentu ya untuk mengevaluasi perkembangannya, perjalanannya, efek-efek obat apa, itu harus ikuti itu. Ada waktu-waktu tertentu akan diatur gitu ya. Nah, di samping kita umpama melakukan tata kelola kanker dengan baik, tetapi yang paling penting bagaimana bisa stres itu terkendali, mengendalikan stres kita. Di samping berobat dengan benar, stres harus kita kendalikan. Nah, bagaimana stres kendalikan? Menurut hemat saya, kita harus belajar menerima. Ya, Menerima dan menerima apa ya, yang dianugerahkan olehnya. Menurut pendapat saya begitu. Sehingga kita akan jauh lebih bagus daya tahan tubuh kita kalau kita sudah belajar menerima. Tapi sulit sebetulnya. Tapi kita harus belajar. Belajar dan belajar. Ya. Kan gitu. Berarti punya hubungan kuat ya, Dedi ya, untuk kelola stres itu dengan penyakit. Jadi ikut menentukan penyakit itu, perkembangan penyakit itu apakah akan kondisi pasien akan membaik atau memburuk juga ikut ditentukan ya, Dedi. Itu sudah 200 tahun ya. Masehi itu sudah ada peneliti tentang melihat orang ya, yang satu grup kelompok orang yang periang ya, satu grup kelompok orang yang cemas terus ya. Itu diamati, ternyata orang yang periang itu hampir jauh lebih rendah terkena penyakit. Termasuk kena apa saja. Iya. Nah, khusus bicara kanker ya. Kalau yang cemas itu sangat tinggi. Ya. Penyakit apa saja pun bisa terkendali. Ya. Khususnya kita bicara kanker, itu akan meningkatkan ya terjadinya badan kita tertumbuh kanker itu. Itu sudah dulu sudah tahu itu. Beberapa penelitian sudah
jelas di situ bahwa pengaruh stres terhadap timbulnya penyakit-penyakit ya, khususnya kanker itu jelas ada hubungannya karena pusatnya di otak pengendali ya, ada kelenjar-kelenjar kita ya memproduksi hormon itu sudah punya jaringan yang kuat. Kalau itu perjalanannya stabil, itu daya tahan tubuh kita akan bagus. Tak kala ada stres berat, hubungan otak untuk produksi hormon untuk mengembangkan daya tahan tubuh kita itu kan terganggu. Disitulah letaknya kita akan menjadi muncul penyakit-penyakit lain. Contohnya kanker, salah satu kanker. Ya. Ya, berarti untuk penanganan kanker tidak cukup dengan pemulihan fisik saja ya, Dedi ya. Jadi faktor stres, faktor kejiwaannya harus ditangani juga ya, Dedi ya. Ya, saya rasa fisik ya, jasmani rohaninya itu masih harus dibenahi dia, digarap juga ya. Tidak hanya karena fisik saja, organik penyakit organiknya ya, non organik yang seperti psikologis stresnya itu harus kita kendalikan dengan baik supaya menjadi daya tahan tubuh kita baik, obat yang kita berikan bekerja dengan baik, ya hasilnya menjadi lebih bagus gitu. Oh ya, jadi selama ini Dedi dalam menangani pasien, merawat pasien, selain melakukan terapi fisik, bagaimana bentuk terapi-terapi psikis yang sudah Dedi berikan kepada pasien, Dedi? Ya, di samping kita memberikan terapi yang fisik ceritanya ini ya, kita selalu motivasi mereka. Iya, dengan Ya, memotivasi ya, motivasi Dedi? mereka ya dari supaya satu dia bisa menerima, begitu selalu kita berikan ya. Kemudian selalu bersyukur ya, Ya. bersyukur. Jadi Dan sakit pun bersyukur ya, Dedi? tetap bersyukur karena menurut saya itu semuanya anugerah kan. Ya, Ya, semuanya anugerah. Menurut saya, kalau apapun itu yang kita alami semua sesungguhnya anugerah itu. Baik yang namanya sakit, sedih, kan? Apalagi nanti yang terakhir itu yang mati sebutkan. Itu tidak bisa kita terus perdebatkan sebetulnya. betul. Tidak ada yang mampu ya mau mendebatkan itu. Gimana kita tata kelola kita ya waktu kita sedih ya. Gimana kita mengantisipasi supaya mengatasi sedih kita. Mungkin perlu teman, Ya. hiburan dan sebagainya. Ya, Dedi. Tapi kalau sakit, ya sakit, Ya. cari obat yang benar. Tetapi kan sakit tidak ada fisik saja. Sakit kan jiwa juga akan terganggu Ya. juga kan. Ya. Mesti itu kita sadari bahwa kita harus mencari di mana kita berobat untuk fisik, di mana mencari berobat untuk psikis kan, jiwa kita. Nah, itu harus seimbang itu. Nah, kami melaksanakan itu, pengobatan itu, kami sering tambahkan kan ya informasi-informasi untuk belajar dan belajar menerima bahwa penyakit ini perjalanannya panjang dan harus kita belajar menerima dan berobat sesuai dengan protokol perobatan kita dan selalu kita belajar enjoy, happy dan sebagainya. Berarti harus menerima ya, Dedi? Ya, kalau pendapat saya harus menerima. Ya. Semakin kita tidak menerima apa yang kita punya, anugerahkan itu, semakin stres, imun sistem kita akan pasti tertekan, penyakit itu akan lebih berkembang kuat, lebih cepat berkembang. Meskipun kita sudah tatanan pengobatan kita sudah dengan baik, harus kita dimana dengan mengelola stres kita dan belajar dengan cara adalah bisa menerima dan bersyukur, Bayu. Iya, Ana kalau saya boleh tahu ini, Dedi. Pada saat kapan pasien itu merasakan stres? Apakah pada saat baru divonis, ataukah pada saat ada kekambuhan, atau pada fase-fase bagaimana, Dedi? Saya rasa di awalnya sudah stres ya. Di awalnya sudah stres ya. Kadang-kadang pasien datang baru akan kita memberikan hasil apa penyakitnya itu sudah tegang duluan ya. Bahkan kadang-kadang baru kita menyatakan tumor saja sudah bisa pingsan dia kan. Iya. Bisa nangis. Padahal belum tentu kan gitu tadi seperti katakan tadi tumor itu kan belum tentu ya. Tapi kalau apalagi kita berbicara tentang divonis ganas kanker kan, di situ sudah mulai orang akan tergoncang jiwanya. Ya, tetapi dia individu sifatnya Bu Dayu. Tidak semua kan, tetapi paling tidak pasti stres dia. Nah, dari awal di situ sudah mulai. Belum nanti akan pengobatan bagaimana hasil akhirnya.
bagaimana efek samping dan sebagainya, itu akan menjadi pemikiran-pemikiran dia yang terbawa-bawa. Kalau kita di awal kita bisa mengelola dengan baik. Artinya kita bisa belajar menerima dan bersyukur, ya. Dengan itu kita bisa melakukan pengobatan dengan baik, lebih baik kan. Iya, berarti motivasi seperti itu tidak hanya diberikan kepada pasien. Apakah kepada keluarga, Dedi juga memberikan motivasi seperti itu? Ya, Keluarga yang iya mendampingi. betul Budayu. Saya selalu kalau ada pasien saya datang, anggap contoh kanker payudara. Ya, Dedi. Kalau dia sudah berkeluarga, saya selalu menyarankan dan mengusulkan harus ikut suami. Karena suami menurut saya adalah penyembuh yang paling ampuh menurut saya Ya. dari segi aspek kejiwaannya. Dokter kan jarang-jarang ya, suatu waktu ketemu dokter, apalagi sudah perjalanan panjang, palingan kontrolnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Tetapi motivasi yang sangat dibutuhkan oleh si sakit itu adalah supporter lingkungannya. Yang paling dekat adalah salah satu suaminya, atau suami sakit istrinya, kan gitu kan? Termasuk juga keluarga sekitarnya. Itu adalah supporter yang mendukung kekuatan si pasien itu ya, untuk penyemangat untuk bisa lebih baik, lebih sembuh, lebih bagus gitu. Ya, berarti keluarga ikut menentukan juga ya, Dedi, kesembuhan pasien Dari itu? segi aspek psikologis ya. Aspek psikologis ya. Iya. Kalau tidak didukung itu stres, makin stres. Bukan tadi stres oleh karena sakit, stres oleh karena keluarga juga kan. Iya. Double stresnya. Double ya, Dedi. stresnya ya. Iya. Nah, ini Dedi, bicara tentang stres. Karena saya kebetulan juga kanker payudara, berobat juga di beberapa rumah sakit. Temen itu ada yang menyatakan stres beratnya itu pada fase akan menghadapi kemo dan akan menjalani mastektomi atau pengangkatan payudara. Apakah semuanya di mastektomi ya, Dedi, kalau kanker payudara? Sebetulnya kanker payudara tidak semua harus mastektomi. Mungkin Bu Dayu saya jelaskan. Mastektomi itu apa sih? Mastektomi itu adalah mengangkat tumor beserta kelenjar payudara Ya, seluruhannya. keseluruhan Hanya diangkat ya, keseluruhannya. Dedi. Tetapi tidak semua seperti itu. Kapan kita lakukan mastektomi, mengangkat seluruhannya? Kapan kita mengangkat tumornya saja? Itu tergantung stadium. Semakin kecil stadium awal datang, ya, akan kesempatan untuk mengangkat tumornya saja lebih tinggi dibandingkan dengan stadium lebih lanjut. Itu Budayu. Artinya begini, makin awal, makin dini stadium itu kita dapatkan, kesempatan untuk pengobatan kanker payudara, mempertahankan payudara semakin tinggi. Paham ya Budayu? Ya, berarti kalau maaf Dedi, berarti kalau ditemukan pada stadium 1 masih ada kemungkinan payudaranya utuh ya, Dedi? Masih banyak utuhnya. Kita angkat kelenjar tumornya, ya. Kemudian kalau lebih canggih, kalau di luar sana diambil tumornya, ya, dibedah dulu, dilihat di ketiaknya. Kalau memang tidak ada kelenjar menyebar ke situ, cukup tumornya saja diangkat. Tapi harus ditambahkan dengan sinar. Jadi radiasi ya, radiasi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang dengan kanker payudara yang tumornya sudah menyebar, sel kankernya sudah menyebar? Maksud Budayu menyebar ke mana? Ada penyebaran ke organ tubuh lain. Nah, itu artinya stadium akhir itu Budayu. Ya. Stadium 4. Ya. Apakah semua diangkat payudaranya kalau stadium 4? Kalau sudah stadium 4, pengangkatan kelenjar payudara itu tumor payudara mastektomi sudah tidak ada tempatnya, kecuali itu ada ulkus borok yang bau, ada perdarahan, ya itu kita angkat, tapi tidak ngangkat seperti yang bukan stadium 4. Ya, karena goalnya berbeda Budayu. Kalau stadium 4, goal pengobatan kita adalah kualitas hidup. Bukan mengangkat kansernya semua, membunuh kansernya semua. Stadium 4 tidak, teorinya tidak. Tetapi pengobatan kanker payudara stadium 4, goalnya, capaian kita adalah kualitas hidup. Bagaimana si pasien itu bisa bertahan hidup
bersama dengan kansernya. Contoh, tidak nyeri, Ya. ya, tidak kesakitan. Dia bisa makan, Ya. dia bisa tidur nyenyak seperti orang yang normal. Ya. Itulah yang kita tuju pengobatannya. Apa keluhannya, itu yang kita tuju pengobatan. Bukan kita menuju mengangkat tumornya, tidak. Kecuali mengangkat tumornya itu jika ada borok sampai bau mengganggu, ada pendarahan, itu tidak. Itu kita wajib angkat juga. Tetapi tujuannya sama juga, bukan menghilangkan kansernya secara utuh keseluruhannya. Karena itu sudah menyebar di Organ tubuh organ-organ lain. lain. Berarti tidak mesti ya, Dedi, bahwa kalau kanker payudara harus kehilangan payudara. Tidak mesti Tidak ya. mesti, Iya. sih sangat tergantung, Tergantung, ya. jadi- Stadium ya, Iya. gitu. Iya. Jadi sebaiknya berarti saran Dedi untuk teman-teman yang sudah divonis kanker payudara tidak lagi memikirkan payudara utuh atau tidak, tetapi lebih ke kualitas hidup ya, Dedi ya. Betul. Jadi ya. Nah, saya ingin bertanya tentang yang banyak beredar juga, obat-obat yang disebut dengan herbal. Orang banyak sekali mempromosikan, oh pakai ini, tidak usah operasi, tidak usah kemo, sembuh. Ya, saya tidak menyebut namanya karena banyak sekali obat herbal yang ditawarkan di luar, karena sebutannya kalau obat kemo itu kimia, kalau herbal ini benar-benar herbal, lebih bagus. Nah, bagaimana menurut Dedi? Ya, bicara herbal itu ya, obat kemo pun herbal Ya. asal usulnya. Contohnya obat-obat, mungkin Ibu Dayu pernah juga dengar namanya Paclitaxel. Iya. Itu sebenarnya asal usulnya berasal dari kulit Pinus. pinus ya, Ya. pinus ya, itu juga pinus. Itu diekstrak, dicari zat aktifnya dan diuji. Satu di laboratorium, ya. Ya, setelah bagus gimana efek bla 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 ya ke binatang. Baru ke uji ke manusia. Tahapannya banyak. Baru dinyatakan jadi obat kemoterapi. Nah, kalau herbal di pasaran itu saya kurang tahu, tidak berani komen juga. Iya. Herbal. Apakah itu sudah melakukan tahapan seperti itu? Contoh kita di COVID ini, membuat vaksin itu tidak serta-merta kita langsung berikan. Ya. Ada tahap-tahapannya. Baru kita bisa, kalau uji klinis berhasil bagus, ya baru itu siap dijual, diedarkan, dan supaya dipakai untuk manusia. Itu harus diuji manusia. Perlu relawan seperti COVID ini kan. Iya. Nah, itu Iya. ceritanya. Nah, kadang-kadang di push begitu itu zat kimia gitu loh. Iya. Sebetulnya semua yang kita butuhkan hidup itu zat kimia. Iya. Contoh saja, Bu Dayu pernah minum air mineral nggak? Iya. Setiap hari. Setiap hari kita mineral. Air mineral itu zat kimia bukan? Kalau menurut saya zat kimia. Ya, Bu Dayu pernah SMA ya? Iya. Pernah tempat pelajaran kimia ya? Iya. Rumus molekul iya, tahu nggak iya. air? 2H2O. H2O. Iya. Itu zat kimia. Pernah dengar orang keracunan air? Ada. Ada. Keracunan oksigen? Ada. Nggak ada. Kalau itu rumus bangunnya adalah zat kimianya begitu kan. Semuanya sebetulnya nggak ada, kita manusia, makhluk hidup. Semuanya zat kimia. Udara ini zat kimia juga gitu ya. Ada karbon, ada oksigen, nah, lebih karbonnya juga kita racun juga, oksigennya lebih juga, kita berlebihan juga toksik juga, keracunan juga. Nah, artinya, saya tidak komen lagi yang memulihkan darah disebabkan zat kimia ya, yang saya jelaskan seperti itu. Bahwa hampir semua ada yang kita butuhkan itu. Bukan hampir semua semua yang kita butuhkan adalah Zat kimia. Berarti kita tidak bisa luput dari zat kimia ya, tidak, Dede? Bu. Hidup ini dasar kimia kita tidak hidup betulnya ya. Iya. Nah, mungkin nanti yang dimaksud kimia mungkin memang sudah berupa racun gitu Iya. ya. Barangkali karena kita tidak komen sampai ke situ ya. Ya. Berarti saran untuk teman-teman yang utamanya cancer, jadi agar berhati-hati untuk menggunakan obat-obat yang ada di luar, yang ditawarkan di luar ya, Dedi ya. Kami juga tidak menyarankan. Ya, menurut saya sih carilah pengobatan yang Tepat. sudah jelas Ya. gitu ya. Ya, apakah ke rumah sakit dan sebagainya ya. Bisa belajar banyak baca gitu. Ya. Sumber-sumber banyak kok, sumber-sumber ilmiah.
sekarang bertanya sama Prof Google kan, Google Iya. buka saja dari mana sumbernya, riset studinya benar enggak? Kita Iya. udah belajar itu. Jangan langsung baru ngelihat itu langsung iya begitu. Benar. Analisis dulu, risetnya Iya. benar tidak? Sudah mengikuti riset-riset yang benar, terus riset benar dan hasil akhirnya itu berani kita pertanggungjawabkan. Gitu. Jangan lantas baru dengar saja, dengar teman saya bilang begini, kita ikuti begini kan enggak. Enggak sebetulnya. Saran kami mungkin janganlah seperti itu. Kita sudah mengerti ya, sudah berpendidikan. Mari kita sama-sama menganalisis dulu apa sih itu betul tidak? Ada sumbernya yang mendukung tidak? Ada data tidak kan gitu kan? Iya. Mungkin gitu komentar saya Badayu. Iya. Ya ya untuk saya yang juga adalah penyintas kanker, ya ini sesuatu yang luar biasa bagi saya. Jadi pengetahuan yang sangat bermanfaat karena saya juga sempat ditawari seperti itu, Dedi, tapi masih banyak pertimbangan karena betul-betul minim informasi seperti itu. Ini saya terima kasih nih, Dedi banyak memberikan pencerahan. Nah, ini Ded, pasien kanker yang menjalani terapi ataupun yang sudah selesai menjalani terapi diharapkan untuk bisa mengelola stres. Jadi ini mengelola stres bukan pada saat terapi aja ya Dedi ya. Selesai terapi pun harus tetap mengelola stres berarti. Sebetulnya stres itu, Ya. kalau kita sikapi stres itu bagus ya, kelola dengan baik. Menurut pendapat saya, stres itu adalah sebagai motivator hidup sebetulnya. Sebagai motivator hidup ya. Tetapi kalau stres itu kita tidak kelola dengan baik, menjadilah kita distres. Ya. Distres, bisa depresi dan macam-macam apalah itu. Itulah yang akan mengganggu ya, kerja otak kita yang meregulasi tahan tubuh kita, itu mengganggu itu. Muncul stres itu sejak kita lahir sudah harus keluar bisa stres itu dengan baik. Ya, sampai kita nanti tiada mungkin itu tempat saya. Stres itu di awal sampai set bisa dikelola dengan baik. Bukan sakit saja. Pada saat jadi meskipun sudah selesai terapi tetap harus berarti Tetap ya. Bukan lantas setelah terapi kita anggap selesai masalah. iya. Tidak, tetap kita harus kelola. Karena stres itu setiap saat datang. Ya, selama kita masih hidup kan. Iya. Kalau kita hidup, stres itu ada gitu. Tergantung kita ngelola lah. Iya. Nah ini Dedi, adanya grup. Seberapa penting grup itu dibentuk untuk semacam terapi mental untuk pasien kanker? Dan apa sih manfaat yang bisa didapat dari grup, Dedi? Ya, Dan diharapkan didapat dari grup? sebetulnya grup itu bagus. Kita tidak mungkin hidup sendiri ya. 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 Sosialisasi ya, Dedi. Grup ya. Grup itu sangat membantu kalau grup itu sudah memberikan tujuan yang bagus kan. Nah, di grup itu mesti betul-betul grup-grup yang betul-betul motivasinya ke hal yang positif ya. Ya. Banyak kita dapat curhat di situ, Ya. saling istilah kita berbagi pengalaman ya. Sehingga di situ kita akan sama-sama ada sepertinya kita seperjuangan, sepenanggung ada aja, bukan sendirian. Saya selalu motivasi pasien-pasien, ibu bukan sendirian. Ya. Banyak di luar sana, apalagi namanya kanker payudara. Ya. Di dunia itu saat ini masih masalah. Ya, pertama untuk wanita itu kanker payudara. Belum ada kanker lain. Ya, kanker lain. Komunitas itu sangat penting. Itulah di tempat kita curhat, berbagi pengalaman, ya, supaya kita tidak sendiri. Kalau sudah kita berbagi pengalaman berbanyak, rasanya kita lebih enjoy, saya bukan. Ternyata di dunia ini bukan saya saja gitu kan. Ya ada teman kok. Mari kita sama-sama ya sama-sama berjuang untuk dapatkan yang lebih baik kan begitu. Itu sebetulnya sangat bagus grup itu menurut saya. Ya, asal jangan grup itu dipakai tempat-tempat surat-surat yang lain yang membuat kita malah cemas gitu. Malah masuk yang lain-lain gitu. Yang kurang nyambung, kurang bermanfaat pada tempatnya, di ada tempatnya kita masuk di situ. Masuklah situ fokus tentang bagaimana mengelola stres untuk menghadapi cancer gitu modelnya kita bahas.
Itu kan sangat bagus menurut saya. Nah, Dedi, saya juga mendengar Dedi ikut bergabung dalam beberapa grup pasien kanker sebagai pembina di sana. Apa saja sih yang sudah kegiatan mereka yang sudah dilakukan selama ini oleh grup-grup yang Dedi bina? Yang saya tahu ya, saya diundang sih, kita sering membawakan ke daerah-daerah, ke masyarakat tentang edukasi ya, Ya. edukasi. Seperti tadi yang saya sebut di awal itu, apa sih itu cancer, Ya. apa itu tumor, itu berikan edukasi supaya masyarakat tahu tentang. Kalau sudah tahu apa itu tumor, apa itu cancer, artinya apa? Mereka mengerti kemana dia harus berobat. Ya. Itu edukasi sudah kita sampaikan, ada beberapa grup sudah kita diundang, kita datang, kita bantu mereka ikut mengedukasi di masyarakat. Cuma pas COVID ini memang sudah mulai agak stagnan. Betul. Ini ya, udah macet ini ya. Agak sulit. Nah, mudah-mudahan di 2021 sudah bebas lagi, kita bisa bergerak ya ke masyarakat, mengedukasi masyarakat yang betul-betul belum mengerti tentang apa itu tumor dan cancer. Iya, jadi karena COVID ini masih terbatas ya, Dedi. Nah, ada pertanyaan lagi dan anggapan di masyarakat ini, bukan pertanyaan tapi anggapan ya, Dedi. Bahwa seseorang yang sudah menjalani terapi dan selesai menjalani terapi, biasanya 5 tahun setelah selesai menjalani terapi dinyatakan sembuh dari kanker. Apa betul, Dedi? Ilmunya tidak begitu ya. Sembuh cancer, kita tidak pernah di ilmunya itu, teori tidak pernah menyatakan kanker itu sembuh 100%, tidak. Iya. Kenapa? Karena sel cancer itu datangnya dari sel diri sendiri. Ya, sel sendiri. Kita menyatakan sembuh cancer itu ada salah satu statistik ya, kalau persentasenya, kalau yang stadium 1 berapa persen sih hidup 5 tahun gitu ya. Iya. Terus stadium 1 mungkin 80-90% hidup 5 tahun, 10 tahun pun masih bisa bertahan hidup. Iya. 15 tahun pun masih. Tapi kalau stadium 2 lagi beda, 3 beda, stadium 4 lagi. Kan? Nah, semakin stadiumnya tinggi, secara data data statistik, mati sebetulnya tidak usah diperdebatkan ya. Betul. Karena haknya beliau ya. Betul. Ini bicara ilmiah datanya ya. Ya. Semakin stadiumnya tinggi, itu semakin umurnya semakin ya, overall survival-nya, ada daya ketahanannya kan lebih kurang gitu ya. Lebih kurang. Itu ceritanya. Berarti itu bukan sebuah patokan Bukan, seperti enggak, itu. enggak. Nah, ini banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat tentang kemoterapi. Bapak, sebenarnya kemoterapi itu berbahaya katanya. Jadi bukan cuma membunuh sel kanker, dia juga membunuh sel yang sehat. Dan kemoterapi itu berpeluang menimbulkan penyakit-penyakit lain. Jadi semacam jadi komplikasi, apa betul ya, Dedi? Ya, adanya emang begitu. Semua obat bisa seperti itu. Bukan kemoterapi saja ya. Iya. Bahkan pernah dengar orang minum obat ya, beli obat 1 biji di warung pun bisa membuat nyawa kita melayang. Kalau kita alergi, kemoterapi kan bisa alergi. Ya. Efek samping kan juga alergi. Bentuk-bentuk alerginya apa aja, Ya, Dedi? bisa kita anaphylactic shock namanya. Ya, anaphylactic shock nggak bisa ketolong. Kalau cuma gatal-gatal bisa digaruk kan? Iya. Garuk coba mandi gatal ya. Tapi anaphylactic shock bisa. Obat di warung aja belum. Jangan berbicara kemoterapi. Kemoterapi itu adalah obat yang betul-betul kuat. Karena penyakit yang kita lawan dengan kemo adalah kuat juga. Sehingga risikonya memang tetap lebih tinggi dibandingkan efek-efeknya dibandingkan obat-obat yang biasa kita beli penurun panas, rasa nyeri, sakit gigi yang begitu. Itu pun pernah mendengar orang alergi minum Antalgin. Ya. Itu Minum bisa obat jadi. demam alergi. Bisa alergi. Langsung kulitnya melepuh kan, merah. melepuh kan. Itu juga bisa. Nah, artinya apa? Selama kita ada pengawasan ya, biar tidak ada, semuanya memberikan efek-efek, tetapi kita tetap awasi. Mungkin Bu Dayu udah pengalaman, seseorang berikan kemoterapi itu, sebelum masuk kemoterapi kita berikan sebuah obat-obat penangkalnya, ya, supaya tidak alergi, mencegah alerginya, mencegah jadak muntah, kan? Ya, Obat itu kita berikan, baru kita masukkan obatnya. Setelah itu kita kasih juga obat anti mual, anti muntah, ya. 1 minggu pun kita harus datang lagi evaluasi. Ya, seminggu setelah kondisi kemo. setelah kemo.
Itu artinya apa? Kita harus betul-betul ketat follow up-nya. Harus kita ikut itu. 1 minggu kita lihat sejauh mana dampak, impak kemoterapi itu yang selalu didengung-dengung, yang dikhawatirkan terhadap badan kita. Tidak serta-merta semuanya begitu, tidak, bagus kok banyak. Ya, tapi ada juga baru kasih sekali sudah kelihatan efeknya. Tapi ada yang sampai yang ke-6 pun tidak kelihatan. Kenapa bisa begitu ya, Dedi? Nah, itu sebetulnya adaptasi terhadap badan sel-sel tubuh kita. Ya. Mungkin daya tahan tubuh kita lebih bagus, dia akan lebih baik. Menurut saya psikologisnya juga. Kalau dari awal seseorang itu sudah tidak menerima kemo, ya, baru dengar kata kemo dia udah muntah ya. Betul, betul. Sudah di awal sudah tidak mau menerima kemo, takut, baru ingat sama dokternya yang ngerawat sudah muntah dia. Iya. Itu belum namanya masuk ruang kemo udah muntah belum ya. masuk ruang kemo, baru di depan rumah sakit di wing Amerta Sangla saja udah Iya. muntah dia. Kan itu ada suatu proses Berarti psikologis. itu psikologis ya. Dedi? Proses itu nama anticipatory vomiting namanya. Iya. Dari awal sudah masuk rumah sakit muntah. Ingat nama dokternya yang rawat juga muntah. Gitu. Itu karena psikologisnya kuat ya, Pasti karena kuat ya pengaruhnya. penolakan ya, penerima terhadap kemoterapi. Itu kejadian itu. Ya, barangkali itu berarti. Nah, kalau yang seperti itu, Dedi, hari itu dia harus kemo, sedangkan belum masuk ruang kemo dia sudah muntah-muntah. Apakah kemo itu diteruskan ya, Dedi? Ya, sejauh mana dia muntah kan kita kasih Iya. obat muntah dulu, Iya. kita tenangkan dulu, obat muntah sudah stabil, baru kita siapkan ya, mungkin kita berikan obat muntah yang lebih kuat. Iya. Itu cara kita. Kalau sama sekali tidak bisa, mungkin kita tunda dulu. Sebisanya jangan ditunda. Iya. Nah, kita kelola tepat waktu ya. Tapi dia kelola yang muntahnya dulu lah, kita tangani dulu. Setelah stabil baru kita berikan. Nah, untuk penundaan, Dedi, dalam batas berapa hari kemoterapi itu boleh ditunda? Ya, idealnya sih tidak usah ditunda ya, bisa Iya. ditunda ya. Tapi idealnya Kalau memang harus ditunda. ya, harus ditunda. Itu memang kita harus menyesuaikan dulu dengan kondisinya dia ya. Kalau tanpa maksimal, optimal ya, darahnya dan sebagainya, memang lebih baik ditunda dulu. Karena permasalahan akan muncul lagi kepada badan si sakit. Nah, sampai kapan ya? Itu memang belum bisa kita menentukan batas, bisa seminggu, 2 minggu pun sebetulnya kalau memang sebelum dia bisa optimal, lebih baik kita tunda. Contoh, trombositnya rendah banget. Kita bisa koreksi dulu, ya. Kita koreksi dulu, ya. Makin cepat menurut saya, semakin cepat makin baik, ya. Penundaan itu makin cepat makin baik kita koreksi, makin cepat kita berikan obat makin baik. Karena kita harap, karena kalau kita tunda, sel kanker itu tumbuh duluan banyak, ya. Iya. Kalau secara teori ya kita berikan 3 minggu ya. Iya. 3 minggu. Ya, sekarang tanggal 1, tanggal 22 kita kasih ya. Kan 3 minggu itu ya. Iya. Itu minggu pertama itu ya, obat yang pertama itu udah berikan, kita bisa membunuh kurang lebih ada ya 30-40% lah. Tapi dia akan tumbuh lagi 2 minggu berikutnya. Ada yang tumbuh lagi, karena tidak semuanya mati kan. Iya. Tumbuh lagi. Semakin lama kita tunggu, ya, semakin banyak yang tumbuh lagi. Karena sel-sel kan beradaptasi juga terhadap apa yang kita berikan. Makanya kita harapkan semakin tepat waktu makin baik. Gitu. Ya. Nah, ini Dedi, pasien yang sudah dinyatakan kanker, sama-sama menjalani pengobatan, sama-sama menjalani kemoterapi. Ada yang sembuh, ada yang makin parah. Kenapa begitu ya, Dedi? Ya, kembali dengan perilaku sel kansernya ya. Oh, berarti beda-beda ya, Dedi? Kanker itu, kanker payudara tidak semuanya sama perilakunya. Ada yang agresif, ada yang tidak terlalu agresif gitu. Ya. Ada beberapa kelompok subtipe namanya yang tanpa kemo pun juga bagus dia. Oh, tidak semua di kemo ya, Tidak Dedi? semua di kemo. Sekarang sudah kita ada tes yang namanya IHK, IHC ya. Ya. Ya, dilihat perilaku sel kansernya. Kalau nama grup betul luminal, tidak perlu kemo, hormon cukup. Itu. Ada beberapa subtipe juga perlu kemo, kombinasi ada hormonnya nanti.
Iya. Itu banyak itu. Ada 4 itu yang harus kita pilah-pilah dan pilih-pilih yang mana cocok kemo, yang mana tidak cocok tidak kemo gitu. Itu kita kerjaan seperti itu. Berarti sel kankernya ada yang agresif, ada Ada yang yang tidak agresif, agresif. ya kenapa ini sembuh tidak ya itu karena dia kenapa dia tambah parah, tambah itu berarti dia tidak respon dengan kemo kita. Oh, sel kankernya tidak merespon obat kemo ya, Dedi? Ada yang tidak merobat respon. Contohnya sekarang setelah riset penelitian itu yang golongan-golongan subtipe yang namanya luminal A itu dia tidak respon dia kemo. Oh. Kasih hormonal bagus dia. Gitu. Berarti tanpa kemo hanya obat hormonal ya, Dedi? Bagus dia karena memang dia tidak respon dengan kemo karena dia ada tipenya tipe hormonal itu hormon yang bagus dia. Ya, jadi berarti penanganannya tidak sama ya? Tidak sama semua. Ya, jadi meskipun kankernya sama-sama kanker payudara, penanganannya belum Tidak. tentu sama. Ya, tergantung perilaku. Ya, ya terima kasih Dedi. Ini saya banyak sekali dapat ilmu lah dari Dedi yang sebelumnya saya tidak tahu, jadi bisa sekarang jadi lebih tahu dan ini sangat bermanfaat. Terima kasih Dedi sudah berkenan sama-sama, hadir. ya. Senang sekali Dedi bisa hadir di sini. Baik teman-teman, saya senang sekali mendengar banyak penjelasan dari Dedi. Sangat bermanfaat, sangat membuka wawasan saya. Gimana sih kanker? Meskipun saya juga adalah seorang penyintas kanker, saya tidak terlalu memahami juga bagaimana perilaku kanker. Dan ini luar biasa. Jadi ya tanpa terasa waktu sudah 1 jam, hampir 1 jam. Saya pamit undur diri. Terima kasih Dedi. Sekali lagi agar tidak bosan-bosan kita undang kembali. Terima kasih teman baik semua. Sampai ketemu lagi. Dah.